Permintaan Bahrain memindahkan venue pertandingan gak mendapatkan restu dari FIFA. Dito Aryo Tejo selaku Menteri Olahraga mengklaim pertandingan tersebut tetap digelar di Indonesia. Dito menyebut Indonesia akan menang walkout apabila Bahrain menolak bermain di Indonesia. Pernyataan ini disambut sukacita oleh para pemain maupun supporter. Mereka pun langsung mengalihkan fokus untuk pertandingan penting menghadapi timnas Jepang. Cetak Gol coba merangkum perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga yang masih belum berakhir sebagai berikut. Pernyataan aneh AFC yang ingin kabulkan permintaan Bahrain. Federasi Bahrain meminta pertemuan kedua kontra Indonesia digelar di tempat netral. BFA khawatir jika keselamatan para pemain dan ofisial The Maroons terancam karena intimidasi para netizen. BFA sudah mengajukan surat tersebut ke Federasi Tertinggi Sepak Bola Asia yakni AFC. Anehnya AFC langsung merespon cepat laporan yang diajukan oleh pihak BFA. AFC bahkan sampai mengundang PSSI, BFA hingga FIFA untuk diminta kejelasan. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. AFC berpotensi mengabulkan permintaan Bahrain karena punya orang dalam yang kuat. Bagaimana tidak, Presiden AFC sendiri diisi oleh Salman Ibrahim Al Khalifa yang sudah menjabat sejak 2013. Selama kepemimpinannya, Salman gak terlepas dari beberapa kontroversi. Anggota keluarga kerajaan Bahrain ini diduga kuat melakukan nepotisme dan pelanggaran HAM. Itu artinya Salman berpotensi bakal bertindak berat sebelah yang lebih menguntungkan Bahrain. Tanggapan miring berbagai negara. Respon positif AFC langsung mendapatkan tanggapan miring dari berbagai negara. Alasannya AFC dinilai menetapkan standar ganda karena nggak menanggapi surat dari PSSI. Makan bola sampai-sampai memuat pernyataan manajer timnas Indonesia yakni Sumarji. Media Malaysia ini geram karena AFC memperlakukan berbeda surat dari PSSI. Saya menerima surat balasan terkait protes. AFC menyatakan protes kami tidak diterima dan untuk klarifikasi lebih lanjut kami diminta mengirimkan keluhan tersebut ke FIFA. Tulis Makan Bola. Bahkan Irak yang merupakan sesama negara Timur Tengah sampai malu dengan sikap AFC. Netizen mereka sampai mengklaim jika AFC berat sebelah dan akan membenarkan permintaan Bahrain. Ini benar-benar lelucon memalukan. Bahrain gak pantas ke Indonesia dan disambut oleh negara yang masyarakatnya begitu ramah. Kerugian bagi Bahrain. Tulis media @irakfootballpod. Media Korea Selatan Osen.co juga nggak mau tertinggal menyorot kekonyolan Bahrain. Media asal Korea Selatan ini memprediksi FIFA nggak bakal menyetujui permintaan aneh dari BFA. Pasalnya BFA nggak punya alasan kuat meminta pertandingan digelar di tempat yang netral. Alasannya Indonesia masih dikategorikan aman karena kondisi politik yang stabil. Permintaan yang ditentang oleh FIFA. Pernyataan AFC terkait pemindahan venue akhirnya mendapatkan tanggapan dari FIFA. Lewat Menpora, Dito Aryo Tejo menyebut pertandingan menghadapi Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Dito mengatakan Indonesia akan menang WO jika Bahrain menolak untuk bermain. Pria kelahiran Jakarta ini berharap seharusnya Bahrain gak menolak dengan alasan apapun bermain di Indonesia. Pasalnya, Dito menjamin keselamatan untuk para pemain maupun ofisial The Maroons. Tidak akan ada ancaman, keamanannya pasti terjamin. Jadi klaim-klaim Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada ancaman yang membahayakan. Wasit Ahmed Alkaf tiba-tiba muncul di sosial media.
Di tengah isu perpecahan Bahrain dan Indonesia, wasit Ahmed Alkaf mendadak muncul di sosial media. Wasit asal Oman ini membuat unggahan dengan kata-kata mutiara. Ahmed Alkaf menuliskan kalau dirinya ingin hidup damai di segala keadaan. Kemudian wasit berumur 41 tahun ini meminta netizen untuk berhenti menghujatnya. Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku, Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya. Tulis Alkaf. Disambut sukacita para supporter dan pemain. Pernyataan dari Dito Aryo Tejo disambut sukacita oleh para pemain dan supporter. Calvin Verdong sendiri optimis berita ini merupakan kabar baik sebelum menghadapi timnas Jepang. Verdong yakin skuad Garuda Nusantara bisa memberikan perlawanan menghadapi negeri Sakura. Mereka memang punya banyak pemain berkelas seperti Kubo yang menjadi bintang La Liga. Itu akan menjadi pertandingan yang menyenangkan bagi saya, ucap Verdong. Selain itu, berita tentang gagalnya rencana licik Bahrain berhasil membuat supporter senang. Mereka mengaku akan memberikan suasana terbaik saat bermain di Gelora Bung Karno. Jepang yang mulai merasa tidak nyaman. Keyakinan Verdong bisa dibuktikan dengan persiapan Indonesia yang sangat serius. Sampai-sampai timnas Jepang dikabarkan merasa nggak nyaman dan resah akan dikalahkan Indonesia. Ucapan ini disampaikan langsung oleh salah satu pilar negeri Sakura yakni Kaoru Mitoma. Pemain Brighton ini mengatakan pertandingan menghadapi Indonesia akan jadi laga yang sulit. Saya merasa akan sulit bagi kami menjalani laga tandang melawan Indonesia. Tapi kami belum pernah kalah dan akan mencoba memenangkan laga tersebut, ucap Mitoma. Timnas Indonesia sendiri sudah melakukan persiapan matang guna menghadapi Jepang. Salah satunya dengan merestorasi keadaan rumput Stadion Gelora Bung Karno. Yunus Nusi sendiri mengatakan rumput di stadion sudah siap menggelar pertandingan kontra Jepang. Sudah ada komitmen, lapangannya sudah bagus, rumputnya juga sudah disiapkan dan memang itu yang diharapkan. Kita sudah lihat lapangannya sudah siap semua, ucap Yunus Nusi. Sintayong diminta tetapkan kapten. Namun Sintayong harus membuat keputusan konkret sebelum melawan Jepang. Publik sepak bola tanah air mempertanyakan Kocin yang kerap merotasi ban kapten. Awalnya ban kapten dijatuhkan ke Asnawi Mangkualam yang ditunjuk sejak tahun 2021. Namun jika pemain Port FC ini berhalangan main, Kocin nampak kebingungan. Terbukti pelatih Korea Selatan ini sudah mengganti setidaknya 6 kapten. Meski dicap pelin-pelan, Sintayong justru dapat dukungan penuh dari PSSI. Arya Sinulinga mengatakan gak akan mengintervensi keinginan dari Sintayong. Kami tidak mau intervensi, itu hak pelatih. Mau siapapun itu pemain yang ditentukan kami serahkan betul ke dia, ungkap Sinulinga. Dampak positif performa gemilang punggawa Indonesia. Persiapan matang timnas Indonesia semakin nampak dengan banyaknya pemain yang laris manis. Punggawa Garuda Nusantara dibanjiri job menjadi bintang iklan produk ternama. Sebut saja ada Nathan Chuaon yang dipanggil untuk membintangi iklan air mineral. Nggak sendirian, bek Swansea City ini juga ditemani oleh Rafael Strike, Hernando Ari, dan Rizky Ridho. Kemudian ada Nadeo Argawinata yang tampil di iklan pembersih wajah. Selain jago menjaga Mister Gawang, kiper 27 tahun ini juga punya paras yang rupawan. Lalu ada Marcelino Ferdinand yang digait menjadi bintang iklan minuman berenergi. Dirinya tampil mengiklankan produk tersebut bersama Witan Sulaiman dan Muhammad Ferrari. Ragnar Ratmangun pun gak ketinggalan dipanggil menjadi bintang iklan. Wahaji digandeng salah satu bank syariah di Indonesia untuk mengiklankan produknya. Bahkan Sintayong juga ikut merasakan pamor menjadi bintang iklan. Pria asal Korea Selatan ini sudah mengiklankan berbagai produk, mulai dari produk kopi, mobil, hingga minuman kemasan. Potensi dapat pemain keturunan baru.
Sebelum menghadapi Jepang, timnas Indonesia kembali dirumorkan akan mendapatkan pemain keturunan baru. Nama tersebut adalah Jayden Turf Kruyer yang saat ini bermain di SC Telstar. Pemain berdarah Jawa ini bermain di posisi gelandang bersama skuad Merah Putih. Dirinya bahkan dijuluki sebagai The Next Kamavinga oleh media Football Zone. Selain itu, Jayden juga bisa ditempatkan di berbagai posisi seperti bek sayap. Musim ini dirinya tercatat sudah bermain sebanyak 9 kali dan sudah menyumbangkan 2 gol. Gelandang kelahiran Amsterdam ini sendiri nggak menutup kemungkinan untuk membela tim nasional Indonesia. Saya Jawa, Suriname, Belanda. Jadi secara teori saya juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Saya sudah berbicara dengan ayah saya yang merupakan keturunan Indonesia, tulis Jayden. Namun Turf Kruyer masih mencoba untuk bisa bermain di tim nasional Belanda. Hal tersebut terdengar sulit karena The Orange sendiri diisi oleh pemain sekelas Frenkie de Jong. Itulah ulasan perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga yang masih belum berakhir. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu tampil lebih baik lagi dan masuk ke ronde keempat kualifikasi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.